Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu, ada berita yang cukup luar biasa begitu ya. Padahal ini warga Jawa Tengah begitu mendukung salah satu calon tertentu dan bahkan tidak mendukung Pak Ganjar begitu. Ini warga Jateng terdampak pembangunan tol ya Solo Jogja ya, ogah pilih Ganjar di pemilu di 2024 ya. Mungkin ya di satu sisi sudah tahu bagaimana karakter ya Ganjar hari ini begitu. Karena pada akhirnya warga Jawa Tengah berbondong-bondong begitu kan ya, menyatakan langsung mendukung Anies Baswedan. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja dari berita yang beredar hari ini, banyak warga dari Jawa Tengah yang kemudian tidak ingin memilih Pak Ganjar. Ada apa begitu kan ya? Pada akhirnya kan kita tahu sendiri bahwa bagaimana potensi ya yang kemudian ya di Jawa Tengah itu begitu dijadikan sebagai apa namanya tol begitu kan, apalagi pembebasan lahan di situ begitu. Wadas aja masih belum terselesaikan loh begitu kan. Kalau ini menjadi dampak dari tol Solo Jogja begitu kan ya, lalu kemudian tidak ingin mendukung Pak Ganjar, ada apa? Jangan-jangan belum beres mereka begitu. Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini melihat realitasnya dari Pak Ganjar ternyata dari warganya sendiri tidak mau dipilih begitu, apalagi dengan yang lain. Padahal Pak Ganjar ini 2 periode begitu di Jawa Tengah begitu. Bayangkan 2 periode ngapain aja begitu kan ya. Masih ya ada dampak di situ begitu dan pada akhirnya mungkin begitu ya. Apa yang saya baca di beberapa media, ada yang sudah diselesaikan katanya begitu dan ada yang belum diselesaikan. Apakah ini benar seperti itu begitu? Dan ini warga Jateng terdampak pembangunan tol Solo Jogja ogah pilih Ganjar di pemilu di 2024. Mengapa demikian begitu kan? Karena mungkin warga Solo sendiri sudah dikecewain oleh Pak Ganjar begitu kan. Ya mungkin seperti itu begitu ya. Gue yang terdampak juga ogah lagi mana Jateng ya jadi provinsi Jawa ya termiskin, UMKM juga terendah katanya. Padahal ya pabrik-pabrik di sana luar biasa begitu kan. Aksesnya di Jawa Tengah sangat potensi begitu ya. Apalagi terkait dengan ya investasi yang besar di situ begitu ya. Bahkan di situ baguslah jadi warga Jateng yang sudah tahu kenyataannya, cerdas mereka, katanya begitu ya. Mana mungkin begitu kan ya memilih Pak Ganjar, sedangkan di masyarakat punya dampak luar biasa. Ini warga Jateng adalah mereka yang paling kenal dengan sosok GP. Mereka paham betul apa, siapa, gimana, siapa GP. Jadi kalau belum pernah sedekat itu mengenal GP, jangan sok tahulah tentang GP. Malu sama warga Jawa Tengah. Keputusan warga Jawa Tengah ogah pilih Ganjar karena mengenal betul ya bekas gubernur mereka itu. Benar, benar sekali begitu kan ya. Mungkin ya hanya medsos ya. Saya masih teringat ya apa yang disampaikan Pak Trimedia begitu kan dari PDP sendiri. Apa prestasi Pak Ganjar? Kira-kira seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Lihat saja sebuah realitas dan perkembangan di Jawa Tengah ternyata ya UMP-nya masih rendah, terus kemudian Wadas masih belum terselesaikan, masih dituntut. Apalagi kalau ada banjir di situ begitu kan. Ini sebenarnya PR Pak Ganjar 2 periode loh begitu kan. Artinya selama ini masyarakat sudah ya mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar selama ini begitu kan. Muak dengan perilaku mereka. Bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya lihat saja, ya 2 periode ngapain aja. Bandingkan dengan Anies Baswedan yang 1 periode. Kalau kita membandingkan itu begitu kan ya. Dan inilah yang menjadi tepat bahwa ketika ada orang yang kemudian ogah memilih Pak Ganjar akibat kekecewaan mereka begitu kan. Akibat dari Jawa Tengah begitu. Karena di Jawa Tengah sendiri begitu yang merasakan itu begitu. Dan ini dampaknya luar biasa loh begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen ya banyak sekali ya ini. Berita ini keluar dari buzzer katanya begitu ya. Lucu emang orang ya. Tidak berpolitik katanya begitu ya. Daripada bagi-bagi sembako, uang negara atau uang apa begitu kan kasihan banget mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dari warga Jawa Tengah sendiri sudah merasakan seperti itu. Bagaimana begitu di luar Jawa Tengah begitu kan ya. Ya yang namanya demokrasi begitu setiap pemimpin kan punya cara masing-masing begitu. Tidak semudah membolak-balik telapak tangan untuk membangun daerahnya masing-masing begitu kan. Ya tapi kan ada terobosan-terobosan baru. Kalau memang bukan kapasitasnya begitu kan, ya ganti yang lain aja kan begitu banyak di situ begitu. Bukan cuma ya dijadikan sebagai politik terus begitu kan. Warga Jateng terdampak pembangunan tol Jogja, Solo Jogja ya, ogah pilih Ganjar di pemilu di 2024 ya. Ini bagus sekali reaksinya begitu ini.
Jalan tol Solo Jogja masih menjadi perdebatan warga desa ya PP di Klaten ya Jawa Tengah. Dalam hal ini warga terkena dampak dari pembangunan jalan tol itu disarankan oleh Koalisi Keadilan ya bahkan untuk tidak memilih PKS Prado di Pilpres di 2024 mendatang. Kenapa begitu? Mungkin ya di satu sisi akan dampaknya sama mereka begitu ya. Koordinator Koalisi Keadilan Fuad Adnan mengatakan opsi tindakan itu perlu dilakukan jika persoalan keadilan gugatan tanah yang diajukan warga tidak kunjung selesai. Saya sarankan warga desa PP memikirkan ya opsi untuk tidak memilih Ganjar di Pilpres mendatang jika urusan itu tidak diselesaikan. Bahkan kita akan melihat seriusan ke Presiden Jokowi, Gubernur Ganjar dan seluruh pihak yang digugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk juga mendapatkan keadilan ya kata Fuad. Dan itu sudah ya diselesaikan dulu begitu, tapi pada akhirnya sampai sekarang belum diselesaikan mereka begitu. Orang yang terdampak di situ ogah untuk memilih Pak Ganjar begitu. Ngapain Pak Ganjar meninggalkan itu? Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Sudah menjadi gubernur 2 periode, masalah ujung-ujung seperti ini tidak selesai begitu. Wadas masih dituntut sampai hari ini begitu kan. Artinya apa? Artinya kepimpinan Pak Ganjar hari ini tidak maksimal di situ begitu kan ya. Bisa saja ketidak maksimal mereka mungkin ada beberapa faktor mungkin ya. Salah satunya misalnya kapasitas seorang Pak Ganjar, terobosan dari Pak Ganjar begitu kan. Atau jangan-jangan hanya menunggu investasi. Bisa saja seperti itu begitu ya. Tidak ada gagasan masa depan begitu. Mantan aktivis HMI juga menyerukan warga desa PP di Klaten untuk melakukan kampanye terkait kewenang ya dan kegagalan pemerintah saat melakukan pembangunan tol Solo Jogja. Pasalnya, begitu kan, menurut Fuad, hanya dengan cara demikian pemerintah mungkin akan serius ya menyelesaikan gugatan yang diajukan warga desa PP. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ini gimana begitu pertanggungjawaban dari ya dari Pak Ganjar sendiri begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi minta menuntut mereka begitu kan ya. Fuad masih berharap permasalahan ini bisa diselesaikan segera mungkin, harus melakukan kampanye politik yang merugikan Ganjar, katanya begitu. Ini bahkan komentar-komentar netizen loh begitu yang ngomong seperti itu begitu kan. Tapi saya rasa ya oke lah, tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Tapi perlu diingat, Pak Ganjar 2 periode itu seharusnya menunjukkan bagaimana masyarakat itu terselesaikan semua begitu kan ya. Karena pada hakikatnya orang akan berbondong-bondong ya tidak akan memilih Pak Ganjar. Dampaknya seperti itu nanti begitu kan. Karena ini adalah permasalahan Pilpres di 2024 begitu kan. Ya bisa saja ini akan terjadi dan akan terulang kembali ya ketika apalagi Ganjar tidak terpilih menjadi presiden. Wah, gimana ini begitu. Dirinya percaya bahwa pemerintah sesungguhnya berkomitmen menyelesaikan perkara yang menyulitkan warga desa PP tersebut. Wow, ini kan bahkan mengancam hari ini begitu kan. Ancamannya tidak tanggung-tanggung. Bagaimana kalau Pak Ganjar tidak bisa menyelesaikan itu ya? Pertanggungjawabannya adalah akan ada deklarasi bahwa ya yang sekiranya merugikan Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.